Tambah lagi mama saya sedang menjalankan usaha kecil-kecilannya di rumah untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Aulia dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video dari mata kuliah karakter building yang berjudul memotivasi atau termotivasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan. Dan di sini saya akan mewawancarai seorang tokoh atau biasa saya sebut sebagai mama saya sendiri. Mengapa saya memilih orang tua saya sendiri? Karena menurut saya tokoh seorang ibu ini sangat memotivasi saya. Dia bisa menjaga anak-anaknya dari kecil hingga besar dengan mempunyai anak 7. Menurut saya tidak semua orang tua bisa melakukan Menurut saya, tidak semua orang tua bisa mengasuh dan mengayomi dengan sifat yang berbeda-beda, dengan kemauan yang berbeda-beda, dengan karakter yang berbeda-beda. Sampai saya sebesar ini pun saya masih diurusnya dari masa perkuliahan yang kecil hingga sampai yang besar. Dan hanya tidak saya, adik-adik saya pun masih diurus oleh beliau. Apalagi beliau tidak hanya mengurus anak, tetapi juga suaminya. Bagaimana saya tidak termotivasi? Dikala kesibukan beliau masih bisa mengatur rumah, masak, dan mengurus keluarganya. Ditambah lagi mengapa saya memilih beliau? Karena saya ingin menjadi seperti beliau dengan bisa menjaga rumah, masak, anak-anaknya, menjaga suaminya, dan rumah tangganya supaya tidak berantakan. Dan saya akan mewawancari beliau tersebut dengan saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan nanti saya akan menanyakan ke beliau agar tidak memperlambat waktu. Yuk ikutin, saya akan mewawancarai mama saya. Sebelumnya perkenalkan, nama ibu siapa? Nama saya Ibu Eka Fatmawati. Biasanya kesibukan sehari-hari ngapain aja, Bu? Kesibukan sehari-hari yang utama itu ya mengurus rumah, mengurus anak, dari mulai bangun tidur, berangkat ke sekolah, sampai pulang nanti menyiapkan apa yang harus disiapkan, kayak seperti baju seragam atau sarapannya, nanti pulangnya makan siang. Setelah itu sampai ke sore untuk anak-anak persiapan mengaji gitu, seperti itu aja. Dengar-dengar ibu lagi buka usaha ya, Bu? Usaha apa? Usaha di bidang apa sih, Bu? Usaha kecil-kecilan aja, usaha di makanan. Saya membuat es kulkul, lalu membuat agar-agar, lalu membuat nugget pisang. Sejak kapan, Bu, membuka usaha seperti ini? Usaha seperti ini masih tergolong baru ya, ada di baru 1 tahunan lah. Ini untuk ini aja, untuk menambah penghasilan aja gitu. Karena kan anak ibu kan banyak ya, di 7 anak, untuk menambah-nambah aja uang jajan anak-anak seperti itu. Awal modal usaha seperti ini kira-kira sekitar berapa, Bu? Modal awal itu nggak banyak gitu. Tadinya kan cuman, bukan iseng sih, mau kecil-kecilan aja dulu, yang ada uang yang ada aja dulu, nggak ditargetkan harus berapanya gitu, budgetnya gitu. Jadi awal modal itu di sekitar 500.000. Biasanya target jualan untuk kalangan siapa aja, Bu? Untuk kalangan anak-anak aja sebenarnya, di anak sekolah, karena kan kita harga
harga makanan itu di harga 10.000 paling mahal ya. Itu di nugget pisang. Jadi isinya tuh ada coklat, tiramisu, sama matcha. Terus dikasih seres seperti itu. Jadi anak-anak suka. Di harga 10.000 itu harga untuk anak-anak sekolah ya, di kalangan SMP, SMA seperti itu. Jadi kebanyakan yang beli itu di anak-anak sama anak-anak sekolah. Keuntungan dari usaha ini kira-kira ibu mendapatkan keuntungan berapa? Kalau keuntungan itu nggak signifikan ya, nggak terlalu pasti ya gitu. Yang pasti sih cukuplah untuk jajan anak-anak gitu, untuk keperluan ya seperti misalkan ada dana dadakan di sekolah harus beli apa gitu, bisa terpenuhi dari hasil jualan tersebut. Terus bagaimana sih cara mengatur jadwal atau waktu untuk mengurus anak, suami, rumah, dan berjualan, apalagi ibu mempunyai anak masih bayi? Iya. Jadi saya itu kan subuh itu anak-anak udah pada mulai siap-siap sekolah. Di jam 6 itu anak-anak sudah berangkat, anak yang paling kecil masih tidur. Nah, dari situ saya mulai persiapkan semuanya gitu. Mulai persiapkan segala sesuatunya untuk siangin lah kalau kata kita ya gitu. Terus kita taruh di kulkas gitu. Bagaimana sih proses ibu berjualan? Prosesnya itu dari awal itu dari mulai subuh ya, saya udah mempersiapkan stok-stoknya itu di lemari es. Yang pertama itu saya membuat agar-agar terlebih dahulu. Setelah membuat agar-agar, kita simpan di lemari es. Lalu membuat es kulkul. Es kulkul itu buah-buahan itu kita kupas dulu, lalu cuci bersih, potong-potong, lalu ditusuk menggunakan tusuk sate, tapi yang bersih, yang merek bagus gitu, karena itu bersih gitu, nggak seperti yang tusuk-tusuk sate abang-abang sate gitu ya. Jadi ada khusus untuk buah-buahan gitu. Kita tusuk-tusuk, setelah itu kita simpan di kulkas, jadi dia biar membeku gitu. Lalu saya membuat coklat untuk es kulkulnya, jadi dia nanti begitu dicelupkan dia beku gitu. Anak-anak suka seperti itu, lalu kita kasih seres gitu. Setelah itu saya mengiklankan untuk pre-order melalui WhatsApp. Melalui WhatsApp, nanti jika ada yang mengorder lalu kita siapkan gitu. Biasanya es kulkul itu terdiri dari buah apa aja yang Es ibu jual? kulkul itu ada di buah pepaya, melon, dan pisang. Apa saja sih kendala-kendala yang terjadi saat berjualan serta mengurus segala hal rumah tangga? Kendalanya sih mungkin di waktu ya, karena yang diketahui kan saya mempunyai anak banyak gitu. Jadi untuk waktu yang sekecil ini kita nggak bisa prediksi waktunya. Kadang dia rewel gitu, kadang anteng juga. Kalau lagi anteng tuh enak gitu kita jualannya gitu, tapi kalau lagi rewel ini atau sakit gitu, kita nggak fokus ke jualan ini gitu. Hanya itu aja sih. Apakah suami ibu mengizinkan ibu membuka usaha ini? Awalnya sih enggak gitu ya, awalnya tidak, karena mungkin suami kurang setujunya nanti untuk mengurus anak-anak tuh jadi nggak fokus gitu, tidak fokus. Tapi setelah berjalan seminggu saya berjualan, suami melihat nggak ada yang berbeda gitu dari mengurus anak gitu. Jadi beliau mengizinkan. Bagaimana dukungan dari anak-anak soal ibu membuka usaha tersebut? Didukung, sangat sangat mendukung. Jadi mereka itu karena sudah mempunyai WhatsApp juga ya gitu masing-masing anak tuh, jadi mereka tuh mengiklankan juga gitu, jadi banyak koneksi lagi gitu untuk yang order gitu. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan bersedianya untuk diwawancarai sama saya. Terima kasih. Semoga usaha Ibu lancar dan terus berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini adalah cuplikan video pembuatan dari jualan Ibu Eka.
saja video yang saya perlihatkan serta wawancara yang saya sudah ditanyakan semuanya. Apabila ada kesalahan dan kata, mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.